Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu ya di mata kuliah pengantar ekonomi makro ya untuk sesi kedua. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas tentang data dan jenis makroekonomi ya, data dan jenis makroekonomi. Sebelumnya di pertemuan pertama ya 2 minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang arti dan pengantar dari ekonomi makro. Hari ini kita paralel ya, jadi nanti sesi pertama dan sesi kedua. Jadi pertemuan kedua dan ketiga kita akan membahas tentang yang namanya data dan jenis makroekonomi. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pendapatan nasional gitu ya. Sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Baik, saya jelaskan ya terlebih dahulu. Nanti seperti biasa jika ada sharing, ada pertanyaan, ada tanggapan nanti setelah saya menjelaskan ya. Baik, berbicara tentang data dan jenis ekonomi makroekonomi ya, atau ekonomi makro. Di sini topik pembahasan yang hari ini akan kita membahas mengenai dengan kondisi ekonomi. Yang kedua berhubungan dengan variabel apa aja nih dari yang terdapat dari makroekonomi. Kemudian yang ketiga adalah meramalkan tentang perubahan pasar di sini. Nah, variabel pertama adalah variabel makroekonomi. Makroekonomi di sini berarti teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih kemampuan seorang investor. Di sini kemampuan seorang investor dia dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro ya di masa yang mendatang. Ini akan sangat berguna ya dalam pembuatan keputusan dalam berinvestasi. Karena keputusan dalam berinvestasi itu biasanya tergantung dari seorang investor itu akan menginvestasikan dananya ke siapa gitu. 3 tahun lalu kita di masa pandemi COVID-19 ya 2019 itu semua investor mereka menahan investasinya, mereka menyimpan uangnya, tidak mereka investasikan karena ada kekhawatiran, ada ketakutan yang luar biasa akan keadaan ekonomi yang tidak sesuai ya, tidak menentu ya, tidak pasti dan segala macam. Ini yang menyebabkan investor itu menahan-nahan dana investasinya itu pas pandemi kemarin. Karena perputaran uang pun pada masa itu hanya perputarannya hanya sekitaran daerah saja ya. Bahkan kalau perumahan hanya komplek rumah saja paling besar cuma sampai setingkat RT RW sampai dengan desa gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan para investor pada masa pandemi COVID-19 itu menutup atau bahkan mereka menahan-nahan dana investasi mereka karena banyak hal, adanya inflasi, adanya di situ. Bahkan ada yang menyebabkan nanti terjadinya adanya resesi. Nah, resesi ini kan yang ditakutkan sama mereka ketika mereka berinvestasi rugi, nah mereka mau tidak mau kan akan kehilangan dana mereka. Ini yang menyebabkan dari mereka ini sangat sekali berhati-hati di dalam menginvestasikan. Itu seorang investor ya. Nah, saat ini kita hubungkan dengan di masa 2024 ini adalah masa pemilu. Pemilu ini saat ini sudah ditentukan ya hasil dari pemilu. Nah, tetapi dari hasil pemilu saat ini sedang proses di MK ya, ada gugat menggugat siapa yang menang dan siapa yang kalah gitu ya saat ini. Nah, ini pun investor masih menahan. Karena kenapa? Karena investor pada saat ini ketika misalnya dia masih menahan-nahan ada investasinya, berarti benar-benar seorang investor itu ada kekhawatiran. Sebelum nanti ada presiden baru, ada pelantikan presiden baru yang akan dilaksanakan di bulan Oktober ya 2024 ini. Nah, biasanya para investor itu menahan-nahan dananya untuk berinvestasi. Walaupun mereka berinvestasi, sedikit sekali dana yang mereka keluarkan tidak sepertinya kalau presiden sudah terpilih, sudah dilantik, itu berarti 5 tahun ke depan itu seorang investor akan bisa membuat yang namanya perkiraan-perkiraan, prediksi-prediksi ke depan itu akan seperti apa. Nah, ini adalah seorang investor, bagaimana dia dalam melihat ekonomi makro di masa yang akan datang, ini sangat berguna di dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi hati-hati sekali mereka melihat keadaan situasi politik, situasi ekonomi, situasi dunia saat ini.
itu benar-benar mereka harus benar-benar smart di dalam mereka mengambil keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Nah, kemudian berikutnya ada lagi variabel dari yang namanya makroekonomi. Variabel dari makroekonomi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya oleh seorang investor ya. Seorang investor, yang pertama di situ seorang investor itu harus bisa dia melihat itu tentang yang namanya PDB ya. Pendapatan domestik bruto ya, produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini, nah berarti teman-teman di sini berbicara tentang yang namanya sesuatu hal yang melihat tentang keadaan pendapatan ekonomi secara nasional gitu ya. Ini yang menyebabkan bahwa dari masing-masing gitu kan, pendapatan dari masing-masing usaha ini kira-kira berpengaruh nggak dengan yang namanya PDB ini. Nah, ini sangat berarti ya bahwa yang namanya perubahan. Seorang investor itu prinsip utamanya itu dia akan berbicara tentang kira-kira keuntungan saya ini apa sih? Nah, kalau dia berbicara tentang masalah keuntungan, berarti secara otomatis mereka itu akan berbicara juga tentang di dalamnya banyak hal di dalamnya. Kalau kita artikan sendiri bahwa PDB ini adalah pendapatan domestik bruto ya, ada jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh semua penduduk suatu negara di dalam suatu periode tertentu, ya kan? Biasanya ini dilihat dalam laporannya setiap tahun biasanya. Apa aja Pak yang dihasilkan dalam produk produksi ini? Warga negara yang tinggal di dalam atau di luar negara itu mereka punya penghasilan. Ya, baik itu mereka punya upah ya, baik itu mereka punya gaji, mereka punya laba perusahaan ya, mereka punya namanya pendapatan dari faktor produksi ya. Nah, mereka misalnya yang punya produksi kayak sawah, tanah atau apapun ya, bisa penghasilan tanah, tenaga kerja, modal dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat untuk bisa mengukur tentang kesehat apa tidak sih suatu ekonomi suatu negara kita. Ini adalah PDB. Sehingga ya seorang pemerintah dalam hal ini decision maker dalam hal ini pimpinan ya. Nah, presiden dalam hal ini harus bisa melihat tentang PDB ke depan itu apa bersama dengan para menteri-menterinya yang ada di situ. Sehingga dengan PDB yang baik ya, dengan pendapatan yang baik suatu negara diharapkan ya, pertumbuhan ekonomi ke depan itu menjadi lebih baik, ada peningkatan sehingga seorang investor pun dengan sendirinya dia akan memberikan investasinya lebih baik lagi. Kedua berbicara tentang inflasi. Nah, inflasi ini apa Pak? Inflasi ini adalah peningkatan umum ya dan berkelanjutan ya dalam tingkat harga dalam hal ini barang atau jasa di suatu ekonomi ya selama periode tertentu. Juga sama ini biasanya setahunan inflasi ini. Ini juga mengakibatkan banyaknya pengurangan tentang daya beli uang ya. Karena uang ini menjadi kurang relatif ya terhadap barang dan jasa ya. Karena inflasi ini juga sering diukur dengan IHK, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini yang melacak adanya perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang sering dibeli oleh konsumen. Sehingga inflasi ini disebabkan juga oleh berbagai macam faktor. Biasanya tergantung dari peningkatan adanya permintaan ya. Kemudian ada lagi biaya produksi ya. Kemudian ada lagi setelah itu biaya produksi yang meningkat atau gaya produksi yang menurun. Ini yang menyebabkan adanya nilai tukar mata uang. Ini yang berhubungan dengan inflasi. Kemudian tingkat bunga, pasti ya tingkat bunga pengaruh nggak? Kalau misalnya orang mau berkredit ya, mau ibaratnya meminjam uang atau apapun itu, secara otomatis ya, dari mereka itu kan agak kesulitan juga ya. Kesulitan dalam hal ini adalah biayanya mereka terlalu besar, terlalu tinggi Pak, sehingga agak kesulitan mereka untuk bisa menentukan atau tingkat bunga. Nah, nanti dijelaskan satu persatu nih, sampai 7 poin di slide berikutnya. Nah, tingkat bunga ini kan artinya apa? Dia merupakan biaya atau imbalan yang harus dibayar ya
atau harus diterima dalam bentuk bunga atas penggunaan uang yang dipinjam atau yang disimpan. Tingkat bunga dapat dinyatakan sebagai persentase dari jumlah pokok yang dipinjam atau yang disimpan. Misalnya, suku bunga pinjaman atau suku bunga tabungan ya. Tingkat bunga dipengaruhi juga oleh berbagai macam faktor, termasuk adanya kebijakan moneter bank sentral, adanya tingkat inflasi ya, adanya risiko kredit dan keadaan pasar keuangan secara keseluruhan. Tingkat bunga yang lebih tinggi ini cenderung mendorong tabungan dan mengurangi pengeluaran konsumen. Sementara tingkat bunga yang lebih rendah dapat didorong oleh pinjaman ya, dalam hal ini yang menggerakkan adanya pertumbuhan dari ekonomi. Itu adalah tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, maka cenderung mereka untuk minjam uang ya, atau mungkin menabung dan sebagainya. Ini dianggapnya mereka tidak menguntungkan oleh seorang investor ini, sehingga mau tidak mau ya berpengaruh juga ya terhadap mereka keputusan di dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Kemudian yang keempat apa Pak? Keempat adalah kurs rupiah. Kurs rupiah itu apa? Kurs rupiah itu nilai tukar mata uang rupiah ya. Mata uang rupiah Indonesia ini terhadap mata uang asing ditukar. Ada orang jalan-jalan ke luar negeri, mereka tukar uang rupiahnya ke Amerika, tukar dengan dolar ya, atau tukar ke euro ya, atau kalau dia jalan-jalan ke Jepang tukar dengan yen ya. Nah, kurs rupiah ini adalah menggambarkan berapa banyak mata uang asing yang dapat dibeli dengan 1 unit rupiah itu. Sehingga kurs ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama bisa kondisi domestik dan kondisi global, kemudian juga pengaruh tentang kebijakan moneter ya, kemudian juga berpengaruh dengan perdagangan internasional, juga pengaruh dengan adanya faktor politik ya. Saat ini sama nih. Kemudian sehingga perubahan yang terjadi dalam kurs rupiah ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspor impor, terhadap inflasi, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya adanya kurs rupiah. Sehingga dengan adanya kurs rupiah, ini menyebabkan bahwa seorang investor juga menjadi bahan pertimbangan ya, pertimbangan di dalam pengambilan keputusan untuk investasi gitu kan. Kemudian yang kelima itu adalah anggaran yang defisit. Namanya defisit berarti kan kurang ya kalau anggaran defisit ya. Berarti ini terjadi kenapa? Terjadi karena mungkin pengeluaran pemerintah ini melebihi dari pendapatan yang diperoleh melalui pajak dan sumber pendapatan lainnya dalam periode tertentu. Jadi negara itu kan menerima pajak dari semua warga negara Indonesia, mulai dari dia ada pajak PPH, ada pajak PB, dan semua jenis pajak yang ada di Indonesia itu adalah salah satu pemasukan dari kita sebagai kas negara ya. Kemudian juga apalagi Pak, negara punya uang kas dari sumber pendapatan lainnya, misalnya ada perusahaan BUMN ya, ada perusahaan-perusahaan yang memang dikelola atau yang investasi terhadap pemerintah, kemudian pemerintah mendapatkan yang namanya suatu pendapatan di situ. Sehingga itu adalah sumber pendapatan negara. Ketika sumber pendapatan negara yang diperoleh dari pajak dan sumber pendapatan lainnya dalam 1 tahun periode tertentu, ini bisa melebihi misalnya. Kalau melebihi pengeluaran ya repot, berarti kan akan terjadi tambahan hutang dan segala macam. Sehingga tambahan hutang ini diambil langkah ketika pemasukan dan pendapatan baik dari berupa pajak, dari berupa sumber pendapatan lainnya, ini melebihi ya atau kurang ya, sehingga pemerintah pengeluarannya besar, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk meminjam dana. Kemudian dalam konteks ini juga bisa juga berbicara pemerintah juga harus bisa meminjam uang ya, dalam hal ini menutupi kekurangan tersebut. Yang menyebabkan adanya peningkatan utang secara publik. Kalau utang secara publik berarti utangnya utang negara gitu ya, utang negara. Nah, kalau ini utangnya utang negara, berarti akan menjadi warisan berupa hutang kepada presiden berikutnya, kepada generasi-generasi penerus bangsa dan seterusnya. Sehingga kekurangan ini kan akan terus harus dibayarkan dari tahun ke tahun. Sampai berapa lama, Pak? Sampai lunas ya. Dari presiden pertama sampai dengan saat ini itu terus hutangnya terus meningkat, sehingga hutang-hutang itu harus dibayar ya dan dilunasi jika siapapun nanti yang akan jadi presidennya. Kemudian
Defisit anggaran juga ini seringkali ya dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan fiskal ya, yang dapat juga memiliki dampak yang luar biasa sebagai jangka panjang ya terhadap kestabilan ekonomi suatu negara yang jika tidak dikelola dengan baik, nah maka ini akan menjadi masalah ke depannya, akan terus nambah dan terus nambah hutangnya. Nah, bagaimana Pak upaya untuk mengurangi anggaran defisit ini? Nah, kita bisa melibatkan nih berbagai macam kebijakan fiskal ya, yaitu adalah pengurangan pengeluaran ya, atau selain pengeluaran adalah dengan cara pendapatan melalui pajak. Nah, ini kalau pajak ditingkatkan, pajak dinaikkan, yang stres adalah warga negaranya. Mungkin orang-orang kaya, orang-orang menengah ke atas ya, itu tidak akan terlalu pengaruh ya, tapi yang pengaruh itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Bisa jadi orang menengah ke bawah bisa jadi orang ya ibaratnya jadi di bawah, atau dia bisa naik ke atas ya sebagai orang yang lebih tinggi, orang kaya gitu kan. Sehingga segmentasinya di dalam suatu keadaan ekonomi ini akan terus-menerus ya dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam suatu negara ini dipengaruhi juga tentang kebijakan atau anggaran yang defisit di dalam suatu negara. Kemudian apa lagi? Kemudian ada lagi yang namanya variabel berikutnya tentang investasi swasta. Nah, swasta itu berarti dia berinvestasi ya, merujuk ini pada pengeluaran modal yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau individu ya. Dia untuk membeli aset produktif seperti peralatan ya, seperti infrastruktur ya, atau saham dalam suatu perusahaan lain dengan tujuan dia adalah untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Sehingga apa? Investasi swasta di dalam ini dia merupakan salah satu komponen penting di dalam pengeluaran agregat ya suatu ekonomi dan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi swasta ini juga dilihat dari mulai iklim investasinya bagaimana, kemudian kebijakan fiskalnya bagaimana, stabilitas politiknya bagaimana, serta juga harapan terhadap pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas. Ini yang menyebabkan investasi swasta juga pengaruh ya terhadap pengambilan keputusan di dalam berinvestasi. Sehingga dengan investasi mereka pasti akan yang namanya melihat yang namanya saya kira-kira untung apa tidak gitu. Kalau mereka bisa rugi ya otomatis gitu. Ini yang menyebabkan mereka juga untuk enggan mereka untuk berinvestasi. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh kita berbicara tentang neraca perdagangan dan pembayaran ya. Neraca perdagangan dan pembayaran ini berarti ada dua nih. Neraca perdagangan ya dan pembayaran. Berarti kita berbicara dulu nih tentang masalah neraca pembayaran. Maksudnya apa sih neraca pembayaran? Ini biasanya mencakup semua yang namanya transaksi ya, dalam hal ini membayar. Beda halnya dengan neraca perdagangan. Kalau perdagangan berarti kan dia mencatat ya antara perbedaan antara ekspor dan impor di suatu barang dan jasa dari suatu negara dengan negara lain. Nah, ini biasanya juga dalam periode 1 tahun tertentu gitu. Nah, biasanya jika nilai ekspor ini lebih besar daripada nilai impornya, maka negara tersebut dia memiliki yang namanya surplus perdagangan. Sedangkan jika impor ini lebih besar daripada ekspornya, maka negara ini memiliki defisit perdagangan gitu. Ya, tinggal ini di sini. Kemudian neraca pembayaran gimana? Pembayaran berarti adalah ini mencakup semua transaksi ekonomi antara penduduk dalam suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode waktu tertentu. Nah, neraca pembayaran ini juga terdiri dari beberapa komponen ya, termasuk di dalamnya ada neraca perdagangan, ada ekspor dan impor barang dan jasa, ada transaksi modal ya, ada investasi asing dan pinjamannya. Itu adalah modal. Serta juga ada transaksi lain ya berupa transfer unilateral dalam negara ya, dan neraca juga ada pembayaran bersih positif ya. Ini berarti negara memiliki lebih banyak pendapatan dari transaksi internasional daripada pembayaran yang keluar. Dan sebaliknya, jika neraca pembayaran ini misalnya negatif gitu ya. Kedua neraca ini juga memberikan gambaran ya secara
utuh tentang bagaimana sebuah negara ini terlibat di dalam suatu perdagangan internasional dan bagaimana keuangan internasionalnya. Nah, ini yang menyebabkan seseorang di dalam melihat secara makro ya yang perlu diperhatikan di dalam berinvestasi ya, bagi seorang investor. Kita bahas satu persatu nih. Ada matrik nih. Matrik tentang hubungan antara faktor ekonomi terhadap probabilitas di situ. Yang pertama, indikator ekonominya ada yang namanya PDB. Nah, PDB ini dia mempunyai pengaruh. Pengaruhnya apa, Pak? Meningkatnya PDB, ya, dalam hal ini dia ada peningkatan PDB, dia di situ merupakan sinyal, ya, merupakan sinyal yang baik ya, dalam hal ini positif untuk investasi, dan sebaliknya jika PDB-nya itu menurun. Kemudian bagaimana Pak? Berbicara dengan meningkatkan PBB, ya PDB, berarti dia mempunyai adanya pengaruh positif ya terhadap daya beli konsumen, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan yang ada. Nah, sehingga dengan adanya di sini peningkatannya PDB, kemudian pengaruhnya juga dia baik ya, dalam hal ini positif ya terhadap daya beli konsumen ya, sehingga dengan secara otomatis ya ini akan meningkatkan yang adanya permintaan terhadap suatu produk perusahaan. Ini PDB. Kemudian yang indikator berikutnya tentang inflasi. Inflasi pengaruhnya apa? Pengaruhnya terhadap inflasi yang meningkat secara relatif ini juga merupakan sinyal negatif ya bagi pemodal ya di pasar modal, misalnya negatif. Sehingga inflasi yang meningkatkan adanya pendapatan dan peningkatan adanya biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi ini lebih tinggi dari peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh perusahaan, maka probabilitas perusahaan ini akan turun dengan sendirinya. Nah, ini yang berhubungan dengan inflasi dengan sendirinya. Jadi semakin besar ya pendapatan dan biaya perusahaan, ya otomatis ini akan mempengaruhi tentang probabilitas perusahaan juga akan turun. Indikator berikutnya tentang suku bunga atau tingkat bunga. Nah, tingkat bunga atau di sini dikatakan sebagai suku bunga, berarti di sini adalah tingkat bunga yang tinggi. Ini merupakan sinyal yang negatif ya terhadap harga saham dengan sendirinya. Kalau harga sahamnya negatif, ya berarti secara otomatis ya harga di sini akan bernilainya relatif ya. Sehingga tingkat bunga yang meningkat, ini akan menyebabkan adanya peningkatan suku bunga yang diisyaratkan atas investasi pada suatu saham. Tingkat suku bunga yang meningkat juga bisa juga ya menyebabkan adanya investor menarik investasinya, ya bisa juga dia menarik pada sahamnya ya, dan memindahkan pada investasi lain berupa tabungan atau berupa deposito. Yang jelas kalau tabungan dan deposito kan pengaruhnya tidak terlalu besar ya, resikonya ya memang bunganya sekecil gitu ya, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan mereka berinvestasi ya dalam hal ini untuk pembelian saham dan sebagainya. Kemudian ada lagi kurs rupiah. Nah, kurs rupiah ini adalah dengan menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asingnya. Ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian ya yang mengalami inflasi. Dengan menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing ya, ini akan menurunkan adanya biaya impor. Dalam hal ini misalnya bahan untuk produksi ya, dan akan menurunnya tingkat suku bunga yang berlaku. Ini adalah kurs rupiah. Kemudian ada lagi yang indikator berikutnya tentang anggaran yang defisit. Nah, anggaran yang defisit ini adanya apa? Dia memiliki pengaruh terhadap anggaran yang defisit itu, dia merupakan sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi. Resesi ini dikhawatirkan dengan mengalami resesi, nanti ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya krisis moneter. Nah, ini yang ditakutkan ya, resesi. Tapi juga ini mengalami sinyal yang negatif ya bagi ekonomi yang mengalami terjadinya inflasi tadi. Penjelasannya, anggaran yang defisit tadi dia akan mendorong konsumsi
dan investasi pemerintah sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Tetapi anggaran yang defisit di sisi lain justru akan meningkatkan jumlah uang beredar dan akibatnya akan mendorong adanya inflasi. Kemudian apalagi? Ada lagi investasi swasta. Nah, investasi swasta juga sama. Dengan meningkatnya investasi swasta, ini adalah sinyal positif ya bagi pemodal di situ. Dengan meningkatnya investasi swasta, ini akan meningkatkan adanya PDB, sehingga dapat meningkatkan juga pendapatan konsumen di situ. Indikator yang berikutnya adalah tentang neraca perdagangan dan pembayaran ya. Dengan dia pengaruh terhadap defisit neraca perdagangan. Dan perdagangan juga di situ merupakan sinyal negatif ya bagi para pemodal. Dengan defisit neraca perdagangan dan pembayaran ini harus dibiayai dengan menarik modal asing ya untuk melakukan hal ini. Biasanya pemerintah dalam hal ini menaikkan yang namanya suku bunga ini ditaikkan. Itu yang berhubungan dengan matrik, hubungan makro ya dengan profitabilitas. Kemudian bagaimana sekarang kita berbicara tentang meramalkan adanya perubahan pasar modal. Untuk membuat keputusan di dalam suatu investasi, kemampuan untuk mengetahui perubahan apa yang sedang terjadi di pasar modal ini belumlah tentu cukup ya. Dari belum cukup di hal ini, dia yang berhubungan dengan investor tadi. Jika yang terjadi perubahan yang ada dalam hal keputusan investasi ini pasar modal ini belum cukup sebagai investor untuk meramalkan ke depan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, investor juga memerlukan kemampuan untuk meramalkan. Untuk meramalkan apa? Meramalkan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari ya pada pasar modal ya. Dan apa kira-kira dampaknya bagi keputusan investasi yang akan kita ambil. Ini seorang investor. Dengan investor yang memerlukan kemampuan, dia meramalkan ya, dan dia juga tentang pasar modal ini, secara otomatis dia akan melihat ada beberapa macam dampak ya. Dampaknya bisa keputusan dalam investasi yang akan diambil atau apapun itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga berhubungan dengan kompleksitas proses perakiraan perubahan pasar modal secara konsisten. Ini juga sama. Dengan kompleksitas perubahan perakiraan ini, dengan sendirinya dia akan membuat yang namanya pasar modal ini secara konsisten yang ada. Nah, kemudian dengan cara apa? Dengan cara tadi secara konsisten ya kompleksitasnya ya. Nah, biasanya bisa juga pertama kita bisa dengan menggunakan adanya konsep pasar modal yang efisien. Konsep pasar modal yang efisien berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan adanya perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Ini yang meramalkan pasar modal. Kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang ini biasanya didasari atas data-data perubahan yang masa lalu yang tersedia. Jadi data-data tahun-tahun sebelumnya itu kemudian diproses ya sehingga apa? Sehingga yang terjadi di situ bisa dikatakan bahwa adanya peramalan dalam perubahan pasar modal ke depannya. Dengan perubahan pasar modal yang ada, maka di sini akan membuat yang namanya seorang investor akan memikirkan, akan menjadi pertimbangan di dalam berinvestasi. Ada beberapa perubahan juga. Yang pertama di sini ada perubahan secara siklis ekonomi. Perubahan secara siklis ekonomi ini yang cenderung menurun menuju titik terendah atau disebut dengan namanya resesi. Dengan adanya resesi ini yang menyebabkan harga saham biasanya turun ya. Kemudian juga semakin kuat resesinya ya, semakin drastis penurunan harga saham. Nah, ini yang ditakutkan oleh seorang investor karena kalau harga saham mereka turun berarti mereka rugi gitu. Nah, ini perubahan secara siklis ekonomi. Siklus ekonomi juga ini diramalkan dia bisa membaik ya apabila harga saham dia menjelang titik balik siklis ekonomi, dia sebelum mencapai titik terendah ya dia akan membaik.
mendahului membaiknya siklis ekonomi. Tapi kalau dia misalnya sampai dengan nggak baik juga, ya dia mengalami resesi, ya rugilah dia. Kemudian siklis ekonomi juga terus membaik nih sampai dengan mendekati titik puncak, sehingga harga saham yang cenderungnya naik turun tadi jadi stabil ya, sehingga turun sahamnya yang abnormal ini sulit dicapai oleh investor. Implikasinya apa? Implikasinya adalah kepada investor. Investor ini harus bisa meramalkan kapan siklis ekonomi ini mengalami titik baliknya. Titik puncak di sini atau adanya titik terendah di sini, sehingga seorang investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat ya, serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang investor terhadap saham tersebut. Ini adalah implikasinya. Yang kedua adanya perubahan variabel ekonomi makro. Seperti tadi di awal ya, berdasarkan pengamatan ya terhadap perubahan indikator ekonomi makro tadi seperti PDB ya, seperti tadi ada inflasi, tingkat bunga ataupun nilai tukar mata uang, ini dapat membantu investor di dalam meramalkan apa yang terjadi pada perubahan pasar modal. Ini ya yang bisa kita sharingkan ya pada hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan atau sharing ya, silahkan. Tapi sebelumnya kita absen dulu ya. Sebelumnya kita presensi dulu. Baik, Pak. Atau mau nyoba barcode? Saya pakai satu device, Pak. Kalau pakai satu device nggak bisa. Saya juga satu device, Pak. Karena sudah pulang kampung nggak bawa laptop. Oh, baik. Saya absen biasa aja kalau gitu. Dian Rahmat Nugraha. Ada Dian? Nggak ada ya? Rohmat Hidayat. Hadir, Pak. Itu atas nama Dian join sih, Pak, orangnya. Ada ini. Ada. Tapi ada. Ya udah. Nanti diingetin ya. Yuda Pratama. Hadir, Pak. Haryanto. Hadir, Pak. Safitri Aliani. Hadir, Pak. Yusliandi Muhajirin. Fahrizal. Ada nggak? Bantu dicek di itu, di Gmeet-nya ada nggak? Yusliandi Muhajirin. Tidak hadir, Pak. Gak ada di Gmeet-nya, Pak. Teti Novianti. Teti izin kerja, Pak, tadi ke saya, Pak, ngejapri. Andini Meliana Sari. Hadir, Pak. Muhammad Irfan. Hadir, Pak. Asep Setiawan. Asep Septian. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ini yang pertama ya.
Naila Latifa Jahra, Hadir, Pak. Era Setianingsih, Hadir, Pak. Seli Mutia Nurifani, Hadir, Pak. Hanuna Salsabila, Hadir, Pak. Stefani Anastasia, Hadir, Pak. Iko Dwi Maharini, Hadir, Pak. Dewi Asti. Hadir, Pak. Kayak pertemuan yang pertama kemarin, ada nggak yang baru ngisi FRS? Saya Pak kemarin Iya. sudah mengisi tapi belum Ini divalidasi. yang baru ngisi FRS nih, yang masih kosong nih. Hanuna Siap, Pak. Salsabila, waktu pertemuan pertama hadir nggak? Hadir, Pak. Stefani Anastasia, waktu pertemuan pertama hadir nggak? Enggak, Pak. Izin kerja. Izin kerja, oke. Dewi Asti, pertemuan pertama hadir nggak? Enggak, Pak, soalnya baru join minggu kemarin. Baru join ya, saya terus izin aja ya. Ya. Oke. Soalnya itu kan kemarin yang masih ada yang belum ngisi FRS. Ya, Pak. Ini yang sesi pertama yang ini. Nah, ini banyak nih. Nah, Safitri Alia nih ada nggak? Yang pertemuan pertama kemarin hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir. Yusliandi Muhajirin Fahrizal. Beliau pertemuan pertama sakit Pak di opname. Iya. Dan untuk sekarang juga beliau izin baru japri ini Pak, baru nge-WA Oke, kerja baik. katanya. Nanti saya rubah. Baik Pak. Teti Novianti. Izin kerja juga sama Pak. Ya. Oh, enggak, yang pertemuan yang awal ya? Iya, Oke. iya, sama. Ini Melia Nasari. Hadir, Pak. Yang pertemuan pertama hadir ya? Hadir. Muhammad Irfan. Belum Pak, maaf, saya baru join minggu kemarin. Oke. Asep Septian. Sama Pak, baru join minggu kemarin Pak. Oke. Soalnya itunya kosong absennya. Tadi berarti ini ya yang Yusliandi yang dirubah ya? Betul Pak. Ya, Yusliandi pertemuan kedua. Ini ya izin ya. Oke. Iya Pak. Oke, monggo silakan jika ada sharing atau pertanyaan. Pak, yang saya belum divalidasi kayaknya KRS-nya sampai sekarang itu gimana ya Pak? Dosen ininya siapa? Dosen PA-nya siapa? Bu Yana, Bu Yana, udah chat Bu Yana? sudah, tapi belum ada balasan. Di chat lagi aja Bu Yana ada kok. Oke ya Pak, makasih ya Pak. Ada nomornya kan? Ada. Biasanya Bu Yana cepet kok kalau di chat lagi aja. Bu Yana lagi ada kok, ada di kampus ada. Oke, makasih ya Pak. Nanti di note dulu ya untuk hari ini, berarti di sesi 2-3. Kalau nggak ada note ya, kasih keterangan di situ hadir belum ngisi FRS gitu ya. Jadi Oke biar Pak. nanti di pertemuan berikutnya tinggal saya edit aja. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke, monggo. Saya juga Pak dari pertemuan 1, 2, dan 3 sekarang belum divalidasi Pak atas nama Suherman. Suherman belum ada juga? Belum Pak, dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Dan sekarang belum divalidasi juga. Biasa validasi FRS juga itu ada ininya apa? Ada syarat dari keuangan juga ya. Biasanya mereka memvalidasi itu juga berdasarkan dari hasil keuangan juga sih. Nggak tahu, ditanyakan aja lah ke ini ya. Karena biasanya mereka itu datanya ngelink di sana. Saya sudah melakukan pembayaran sih Pak kemarin Pak. Iya. Kalau ini ke Bu Yana lagi, chat lagi ke Bu Yana biar nanti ini. Saya juga bantu chat ke Bu Yana, ada yang masih belum ya FRS ya. Jadi biar nanti teman-teman tinggal chat aja, tinggal meneruskan aja ke Bu Yananya nama dan NIM-nya, biar mungkin Bu Yana sibuk ya, lupa segala macam ya. Jadi nanti teman-teman silakan di chat aja biar divalidasi. Nanti yang hari ini belum ada di FRS, nah pertemuannya nggak apa-apa, note aja di grup ya, di grupnya pertemuannya
tulis nama lengkapnya di situ ya, kasih keterangan hadir belum mengisi FRS. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kalau sudah ada langsung saya edit gitu. Jadi edit kemudian saya save kembali. Jadi biar record langsung di pertemuan pertama, kedua dan ketiganya ya. Gitu. Nggak masalah sih kalau di saya. Ini masih bisa diedit kok. Ya, Mas. Yang penting kalau sudah diklik di akademiknya baru muncul gitu. Kalau udah muncul baru kemudian nanti tinggal divalidasi. Ini bisa diabsensi dan juga penilaian juga berupa nilai tugas, nilai UTS, UAS segala macam juga sama. Ini juga akan diberikan ya di grup di situ di Adlink itu. Nanti semua tugas juga kita nggak ada ngumpul kertas, semuanya juga paperless semua ya, tidak ada yang namanya ngumpul dengan bentuk kertas. Semua soft file, boleh ibaratnya dia dalam bentuk PDF, dalam bentuk gambar, silahkan lah. Disesuaikan nanti dengan masing-masingnya ya, nggak masalah. Cuma yang jadi masalah nanti penilaian berupa UTS UAS pun nanti akan ada di Adlink. Jadi semua nilai itu akan semua di situ semua numpul, absensinya sudah record, kemudian juga ibaratnya itu tugas-tugasnya juga ada di situ ya, kemudian juga sampai dengan UTS UAS-nya, sehingga nilainya nanti keluar dari situ semua keluarnya. Jadi nggak bisa ini kan kalau Anda nggak ngumpulin atau gimana nggak bisa. Nah, kemudian juga tugas-tugas dan lainnya belum saya kirimkan ya. Nanti di pertemuan 456 aja ya, atau 456 kita tugas 1, 2, 3-nya. Nanti tugas-tugas ringan aja sih yang saya berikan. Karena kalau misalnya tugas-tugas yang saya berikan hari ini kan udah mau liburan ya. Kita nanti 2 minggu ke depan libur ya, mulai tanggal dari 8 ya, 8 April ini kita libur sampai dengan tanggal 20 ya, 20 April ya. Berarti secara otomatis sampai dengan tanggal 22 teman-teman baru hadir kembali. Jadi 2 minggu ke depan teman-teman libur akhir Ramadan ya, sama libur cuti bersama ya untuk Idul Fitri ya. Nah, sampai dengan nanti libur teman-teman yang pada mudik ya, teman-teman yang mau apa silahkan gitu. Nanti kita pertemuan kuliah lagi nanti setelah tanggal 20-an ke sana. Jadi tanggal 22 kita baru gabung di bulan Aprilnya itu. Jadi cukup lumayan panjang gitu. Nah, saya pun tidak mau membebankan tugas ya, karena ini masa liburan. Nanti tugasnya di pertemuan keempat aja. Pertemuan keempat, tugas keempat, tanggal 22 nanti ke sana ya. Lalu tugas nanti ada di tanggal 27 nanti tugas yang saya berikan. Gitu. Saat ini kan mau liburan 2 minggu lah, nggak enak lah. Kalau liburan 2 minggu, kemudian hari ini saya berikan tugas di Adlink kan, ya, teman-teman pikirannya sudah pikiran lebaran ya, ada pikiran yang lain gitu. Jadi monggo lah kita menyelesaikan ya kewajiban kita sampai dengan sesi ketiga ya. Kalau kemarin mikro kemarin kan sudah 2 kali nih, hari ini tentang makro 2 kali. Nah, ini kalau misalnya udah selesai 2 sesi, langsung saya stop rekamannya, nanti lanjut di sesi yang ketiga gitu. Silakan. Jika ada sharing atau pertanyaan dulu, saya persilakan dulu sebelum saya lanjut ke sesi yang ketiga. Persilakan. Monggo, silakan. Mbak Iko Dwi. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Terkait dengan variabel makroekonomi, tadi kan ada 7 poin ya Pak. Di poin yang ke-7 ada neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, terkait neraca perdagangan ini sendiri, kategori perdagangan di Indonesia ini surplus atau defisit ya Pak? Kalau misalkan defisit, bagaimana cara kita atau cara warga negara Indonesia bisa meningkatkan ekspor kita agar terjadi surplus perdagangan? Terima kasih. Oke. Tadi neraca perdagangan dan pembayaran ya, saat ini di Indonesia ini termasuk ke dalam defisit atau surplus ya. Kemudian bagaimana caranya kalau untuk meningkatkan ya, untuk adanya surplus ya dari neraca perdagangannya begitu. Betul Pak, kalau misalkan kondisinya sudah surplus berarti kan tidak masalah. Kalau misalkan kondisinya ternyata defisit, berarti kan kita perlu meningkatkan ekspor agar nilai impornya lebih sedikit gitu kan Pak ya? Betul. Nah itu gimana sih caranya kita meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri, sedangkan produk-produk dari luar negeri kan mungkin kalau dari secara kualitas lebih baik gitu daripada produk di Indonesia. Betul. Ini PR bersama ya.
Oke, ada lagi? Baik kok. Oke, saya jawab ya yang berhubungan tadi tentang neraca pembayaran dan neraca perdagangan di situ. Sehingga yang terjadi ya saat ini neraca perdagangan dan pembayaran di Indonesia ini ada beberapa informasi ya, tapi yang jelas sih kalau ini kan secara makro ya. Berbicaranya panjang sekali ya. Kalau saya ibaratkan surplus apa defisit ya. Kita lihat dari masa pandemi aja, pandemi kan 2019 akhir ya, 2020 awal sampai tahun 2023. Itu semua perekonomian lumpuh. Dengan perekonomian lumpuh, berarti 3 tahun itu tidak mungkin itu dia surplus, pasti defisit ya. Bahkan kita juga banyak menerima kayak ibarat vaksin-vaksin yang memang itu notabene-nya adalah bantuan dari luar negeri ya, yang memang kita kekurangan dan memang untuk pembiayaan. Dan semua pendanaan itu habis untuk membantu korban COVID-19 pada waktu itu, 2019 sampai dengan 2023. Nah, 2023 pun adalah masa pemulihan, transisi. Masa pemulihan ya, ini ekonomi Indonesia otomatis itu agak mulai menaik pada tahun 2023. Nah, 2024 saat ini masih dalam saya mengatakan kita belum bisa mengatakan surplus atau defisit ya. Karena kenapa? Karena saat ini diukur kan dalam satu tahun tertentu. Jadi kita baru bisa menentukan yang tahun 2023. Ada peningkatan, tetapi peningkatan pun dengan sendirinya banyak hal yang memang yang biasanya kita mengekspor ke luar negeri berupa barang mentah, nah sekarang minimal barang setengah jadi atau barang yang ibaratnya barang jadi, sehingga hasilnya dengan secara otomatis hasilnya itu bisa untuk meningkatkan pendapatan dalam negara, dalam hal ini ekspor atau dalam impor dari luar negeri gitu ya. Nah, kemudian juga ketika terjadi adanya ekspornya kita perbanyak, tetapi Indonesia masih mengimpor ke luar negeri lebih banyak juga sama. Intinya semakin banyak uang Indonesia yang ada di luar negara, maka kita defisit gitu. Pengeluaran kita tuh luar biasa kecil pengeluaran di situ. Secara otomatis ya, dengan adanya informasi ya bahwa ya termasuk dari berbagai macam hal di situ dan berbagai macam sumber yang namanya fluktuasi yang ada ya, baik itu dari tentang kondisi ekonomi suatu negara ya, kemudian berhubungan dengan juga fluktuasi tentang kebijakan perdagangan dalam suatu negara ya, kebijakan juga pembayaran utang yang kan pembayaran utang kita kan dibayarnya setiap bulan berapa T yang kita bayarkan ke pemerintah ya untuk ke luar negeri ya sebagai untuk pinjaman kita. Sehingga pendapatan yang didapatkan oleh suatu negara dalam hal ini pajak, dalam hal ini pendapatan lainnya yang dianggap untuk pemenuhan dari kebutuhan Indonesia, kebutuhan negara ini, semua ini tergantung dari yang namanya kebijakan-kebijakan. Termasuk harga beras naik tinggi. Nah, kalau pemerintah misalnya mau menekan, ya kadang-kadang pemerintah ambil inisiatif impor. Dengan impor apa tujuan impor? Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Sehingga harganya bisa stabil, harganya tidak naik, tidak terlalu tinggi. Saat ini di bulan Ramadan juga sama, kenaikannya luar biasa, ya kan? Nah, tiket pesawat yang biasanya harganya berapa bisa naik 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya kalau misalnya udah hari-hari H yang memang mayoritas semua di kita kebanyakan karyawan. Dengan kebanyakan karyawan secara otomatis ya membuat kita jadi lebih harus berhati-hati ya di dalam hal ibaratnya mengambil suatu keputusan di dalam suatu investasi ke depan. Kemudian juga bisa pengaruh juga fluktuasi nilai tukar rupiah, melemah apa menguat ya. Kalau harga dolar kita, harga tukar dengan rupiah kita semakin besar, berarti keuangan kita, rupiah kita melemah. Tapi kalau harga dolarnya dengan rupiah ini semakin kecil, harga rupiahnya berarti itu menguat gitu. Jadi dengan menguat dan tidaknya di situ membuat kita jadi lebih benar-benar berhati-hati di dalam kita berinvestasi ya. Sehingga apa yang terjadi nih, kita lihat nih mungkin juga dengan berbagai macam lembaga-lembaga statistik ya, statistik dunia juga sama nih. Karena di masa pandemi itu hampir semuanya itu tidak ini gitu ya. Kemudian juga dilihat juga dari hutang. Kenaikan hutang negara yang dari tahun ke tahun ya teman-teman bisa pantau sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri ya.
berapa pantauan dari hutang-hutang Indonesia dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Sehingga dari tahun ke tahun dan dari zaman ke zaman itu yang menyebabkan bahwa harga atau mungkin fluktuasi kita, nilai kita, defisitnya ada di mana. Gitu. Saat ini di masa pemilu juga banyak kan hal-hal yang memang menyebabkan beberapa macam kasus yang ada saat ini. Teman-teman hubungkan ada beberapa kasus yang terbaru ya, ada kasus ya tentang PT Timah ya, itu juga ada merugikan kerugian negara. Ya, kalau dari info yang beredar ya, saya ngambil dari CNBC itu ada 271 triliun ya dalam kasus Timah gitu ya. Kemudian juga lagi ada dalam kasus itu juga kasus bansos juga itu sama juga tuh. Ada juga yang menginfokan ya berbagai macam kasus yang ada di situ. Itu otomatis ya hal-hal yang merugikan negara sehingga ya yang dirasa dengan sendirinya ya ini menyebabkan bahwa negara kita agak lemah di dalam pengambilan keputusan, di dalam penegakan untuk orang-orang yang ibaratnya pelaku korupsi di Indonesia ini. Sehingga yang terjadi ya banyak hal di sini kasusnya. Jadi berbagai macam kasus-kasus yang ada dengan sendirinya gitu. Sehingga hal ini yang menyebabkan negara yang harusnya mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan, tetapi dia malah mendapatkan kerugian gitu ya. Nah ini juga termasuk salah satu yang menyebabkan bahwa kita defisit ya, dengan sendirinya gitu. Nah saya sih melihatnya karena berbagai macam faktor dan hal yang ada ya gitu ya. Kalau negara kita belum terlalu ini, karena kalau negara luar kan ketika korupsi ini kasusnya kan mereka hukumnya tuh nggak asal-asalan, jadi nggak benar-benar ini, mereka langsung kalau misalnya ini hukuman mati dan segala macam, hukum pancung, hukum bunuh, hukum tembak mati segala macam kan. Ini yang menyebabkan dari mereka ini berpikir berkali-kali untuk melakukan kasus korupsi terhadap negara gitu ya. Nah ini kita berbicara Indonesia bahwa negara kita masih tingkat ininya masih kurang ya ini sehingga menyebabkan bahwa defisit kita juga pengaruhnya banyak hal di situ. Dengan banyak hal ini secara otomatis ya kondisi-kondisi di dalam suatu perekonomian kita ya lebih berat gitu. Kalau kita untuk meningkatkan benar-benar surplusnya ke depan gitu. Minimal saat ini kita bisa stabil aja membayar utang kita ke luar negeri aja udah termasuk bagus gitu ya. Karena kalau misalnya kita banyak utang ya karena banyak hal yang kita keluarkan di dalam suatu pemerintahan ini utangnya kan bukan utangnya perorangan ya, tapi utangnya utang nasional, utangnya utang negara gitu ya. Namanya utang negara berarti kita mengorbankan negara, bukan mengorbankan pribadi, bukan mengorbankan diri sendiri. Ini yang menyebabkan kita harus berpikir lebih lanjut ya ke depannya bahwa adanya defisit suatu negara ini ditentukan oleh berbagai macam hal dari ketujuh faktor yang ada di situ ya. Mulai dari tentang ekonomi domestik ya, PDB ya, kemudian juga tentang kebijakan perdagangan, fluktuasi nilai mata uang rupiah melemah atau dia menguat itu juga pengaruh di situ. Sehingga kita lebih baik ya melihat dari macam-macam neraca perdagangan. Mungkin pas masa pandemi Covid kalau lihat statistiknya ya turun semua ya. Tapi tahun 2023 agak kenaikan, tapi kenaikanmu tidak terlalu signifikan di tahun 2023. 2024 belum bisa karena kita belum setahun ya untuk menilainya. Nah, terus bagaimana Pak untuk kita meningkatkan kondisi kita nih agar surplus ya ekonominya, perdagangan kita jadi surplus ya dalam meningkatkan suatu ekspor ke luar negeri ya. Nah, ini kita bisa melakukan berbagai macam langkah. Yang pertama, misal kita bisa melakukan dengan menyediakan insentif dan dukungan keuangan. Apa maksudnya? Pemerintah ini dapat membuat yang namanya insentif fiskal ya dan dorongan keuangan ya kepada perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Nah, ini juga otomatis dengan adanya ekspor yang besar ya, berikan insentifnya, berikan kebebasan, keleluasan mereka tidak dikenai dengan pajak, misalnya dengan dibebaskan pajaknya atau diberikan bantuan modal keuangannya atau didukung dalam hal infrastruktur dan fasilitas yang ada. Sehingga penyediaan insentif dan dukungan keuangan dari pemerintah ya dengan insentif fiskal ini menyebabkan akan banyak ya namanya perusahaan atau UMKM ya yang akan melakukan ekspor ke luar negeri. Sehingga dengan ekspor yang banyak ya kita akan mendapatkan pajak
ya, atau devisa negara yang dihasilkan dari ekspor tersebut. Ya, kita kan sama ini kan ekspor kita penyedia ART ya. Nah, ART, asisten rumah tangga di luar negeri itu devisanya cukup besar juga karena banyak orang Indonesia yang ke luar negeri itu menjadi pahlawan ya, TKI atau TKW luar negeri ya, jadi ASN. Nah itu pun pemerintah dapat yang namanya devisa, sehingga devisa itu didapatkan sebagai tambahan dari yang namanya keuntungan atau buat pembiayaan negara ke depannya. Kemudian yang kedua kita bisa mengembangkan infrastruktur. Yang namanya mengembangkan infrastruktur berarti infrastruktur yang ada, infrastruktur yang baik ya. Seperti ini kita harus mulai dikembangkan. Misalnya pelabuhan efisien yang mana untuk terjadinya transaksi keuangan ekonomi, sehingga jalan-jalan yang sendirinya itu yang pertamanya cukup jauh, nah ini membuat yang namanya jadi semakin dekat. Nah, seperti saat ini ya, yang saat ini sudah diinikan ya, pemerintah kita sudah banyak sekali yang membangun infrastruktur baik itu jalan raya ya, kemudian jalan-jalan pelabuhan dan apapun itu perjalanannya, dan itu untuk menyebabkan untuk bisa agar perekonomian Indonesia ini dengan cepat perkembangannya sehingga kebutuhan antara distribusi dan apapun itu bisa dilaksanakan dan dengan cepat gitu ya. Sehingga jaringan-jaringan transportasi yang kuat tadi yang sudah dibangun mulai dari jalan raya, kemudian dari jalan laut ya, udara juga sama ya, atau bahkan juga dengan kereta cepat sekarang sudah banyak yang diinikan ya. Sehingga ini akan menyebabkan bahwa transportasinya kuat. Sehingga layanan terhadap logistik juga ini semakin handal ya. Ini juga sangat penting nih di dalam kita dalam hal memudahkan ekspor barang ke depannya. Dengan investasi kepada infrastruktur ini diharapkan ekspor suatu negara ini baik. Nah ini makanya kan pemerintah kita lebih banyak ke dalam infrastruktur ya, pembangunannya agar penyediaan dari ekspornya semakin meningkat. Yang ketiga bisa kita membuat yang namanya penyederhanaan prosedur dan peraturan yang ada. Bagaimana Pak dengan menyederhanakan prosedur yang ada? Dengan kita mempercepat, dengan kita menyederhanakan prosedur ekspor ya, seperti perizinan ya, seperti pengaturan pajak dan proses bea cukai yang ada ya, ini juga dapat meningkatkan daya saing ekspor ya ke dalam suatu negara. Nah, kan selama ini kan izin aja Pak buka UMKM aja berat banget gitu loh. Izinnya banyak kursi, banyak meja yang harus dilalui dan segala macam. Sehingga dengan adanya ekspor, dengan adanya penyederhanaan prosedural dan aturan yang ada dipermudah, sehingga dengan sendirinya kita memudahkan ya bahwa yang namanya penyederhanaan prosedur itu lebih mudah di dalam pengambilan atau meningkatkan daya saing ekspor ke suatu negara. Kemudian yang keempat bisa juga tentang promosi dan pemasaran. Dengan adanya promosi, dengan adanya pemasaran ya, ini akan membuat yang namanya kampanye promosi yang aktif. Promosi yang aktif, kemudian juga muncul adanya strategis ya di pasar luar ya, di pasar luar negeri. Dan ini dapat membantu meningkatkan adanya kesadaran tentang produk-produk lokal ya, dan memperluas pangsa pasar ekspor. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan produk dan inovasi. Dengan adanya pengembangan produk yang baru, inovasi-inovasi yang baru ya, dengan mengembangkan yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dan inovatif yang luar biasa, sehingga ini bisa memenuhi kebutuhan pasar internasional ya, tidak cuma nasional, internasional ya, dalam meningkatkan daya saing dalam permintaan dari ekspor yang ada. Yang keenam juga bisa kita mengadakan suatu perjanjian perdagangan. Nah ini mendorong perjanjian perdagangan bilateral ya, atau mungkin multilateral, hubungan dengan dua negara atau lebih dari dua negara ya, multilateral. Ini juga dapat membuat akses ya ke pasar baru dan mengurangi adanya hambatan perdagangan ya, sehingga bisa memfasilitasi ekspor yang ada. Kemudian yang ketujuh bisa juga pelatihan dan pendidikan. Dengan kita melatih tenaga kerja ya untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, proses produksi, serta meningkatkan pemahaman tentang pasar internasional dan praktek bisnis internasional juga penting dengan sendirinya. Sehingga itu adalah 7 langkah ya. Mulai dari kita untuk bagaimana Pak kita untuk mengembangkan agar Indonesia ini surplus di dalam ekspornya. Yang pertama tadi saya ulangi, menyediakan insentif dukungan keuangan.
Yang kedua bisa dengan mengembangkan infrastruktur ya, semua baik itu jalan raya, pokoknya fasilitas umum yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan prosedur dan peraturan, ya perizinan segala macam juga diinikan, pajak juga segala macam ya. Kemudian yang keempat lakukan promosi dan pemasaran ya, kampanye aktif ya. Kemudian juga yang kelima mengembangkan produk baru, inovasi baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dari nasional, tetapi juga permintaan secara internasional. Yang keenam, adakan perjanjian perdagangan mulai dari dua negara atau lebih, atau bilateral atau mungkin multilateral gitu. Atau mungkin ketujuh dengan menggunakan adanya upgrade pendidikan dan pelatihan yang ada kepada calon tenaga karyawan dan segala macam. Sehingga langkah-langkah tadi ya diambil seluruh negara ini dapat meningkatkan kondisi surplus perdagangannya sehingga dengan cara meningkatkan ekspor ke luar negeri. Itu ya, Mbak Iko ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kalau untuk neraca perdagangan dan pembayaran sendiri itu dikeluarkan oleh lembaga mana ya Pak? Bank Indonesia kah? Itu pemerintah ya, karena ini kan kita berbicara nasional ya, berarti pemerintah yang menyiapkan. Dan itu kan kita datanya, data statistik yang kita dapetin juga langsung dari pemerintah, dalam hal ini mungkin Menteri Keuangan yang mengeluarkan ya. Karena secara otomatis ya yang tahu secara nasional itu kan dari kementerian. Nah, sementara kalau misalnya kita kan hari ini berbicara semuanya adalah makro, berbicara semua kebijakan pemerintah secara nasional, bahkan yang beririsan bersinggungan dengan internasional gitu. Jadi agak sulit ya, kecuali kalau kita berada di kementerian, nah kita akan lebih cepat mengetahuinya, gitu datanya. Oh, berarti datanya itu dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Perdagangan ya Pak mungkin. Berarti data itu di-share secara luas ya Pak dalam rangka untuk menarik investasi asing atau investor swasta itu tadi ya Pak ya? Bisa. Kali itu kalau secara luas biasanya itu ketika sedang kumpul tuh suatu negara melakukan perkumpulan dengan luar negeri ya, biasanya itu nanti ada presentasi tuh dari masing-masing negara. Tujuannya itu siapa yang mau berinvestasi. Sebenarnya saat ini kan yang di IKN juga sama kan. Siapa negara mana yang mau berinvestasi ya dipersilahkan, sehingga dengan investasi ada keuntungan yang diharapkan di situ kan. Nah, negara lain juga sama, ketika berinvestasi juga mereka melihat kira-kira Indonesia ke depan tuh untungnya ada di mana. Segala macam hal itu yang menyebabkan mereka itu harus benar-benar melihat tuh tentang perkembangan yang ada. Sehingga dengan perkembangan yang ada secara otomatis yang diharapkan oleh negara luar kan sama. Orang berinvestasi ujung-ujungnya mengharapkan profit. Ketika mereka menilai berbagai macam strategi, prediksi ke depan ini akan surplus, akan mendapatkan profit, mereka akan ikut investasi. Tetapi kalau misalnya tidak, biasanya mereka udah agak sedikit menunda-nunda gitu. Apalagi saat ini, di saat masih proses presiden baru dalam hal pelantikan yang nanti akan terjadi bulan Oktober 2024 ya. Saat ini sedang ada di MK, ada biasalah antara pro kontra ya, ibaratnya di MK itu udah terbiasa dari tahun ke tahun yang namanya hal yang menang atau yang kalah itu pasti akan ada gugatan-gugatan dan segala macam gitu. Itu hal yang umum gitu ya di pemerintahan Indonesia gitu. Nah, sehingga yang terjadi nanti 20 Oktober 2024 baru akan ada serah terima presiden baru, kemudian juga 17 Agustus tahun 2024 pun kita sudah mulai resmi itu upacara bendera ya, pengibaran bendera merah putih itu tidak lagi di Istana Negara tapi sudah di IKN sebagai perdana ya di tahun 2024 tuh bahwa IKN itu akan dicanangkan di sana. Nah, teman-teman kita yang di IKN berarti para pegawai-pegawai negeri ya, dalam hal ini kementerian yang memang bersinggungan dengan pemerintah, secara otomatis mereka akan lebih banyak tinggal di sana. Di sana disetting sebagai smart city, disetting dengan smart city dan semua kendaraan pun di sana lebih banyak kendaraan listrik ya dibandingkan kendaraan dengan bahan bakar BBM ya. Dan di sana pun semuanya sudah terconnected ya. Datanya itu semua sudah terintegrasi dengan internet sehingga semuanya itu lebih cenderung mereka lebih banyak menggunakan lebih smart ya, kota yang smart yang dibangun ya itu luar biasa tuh di sana itu. Nah, cuma ya teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta, Bekasi dan sekitarnya ya, nah secara otomatis teman-teman kalau ke ibu kota
Nusantara agak jauh ya dibandingkan dengan ke Jakarta. Kalau ke Jakarta udah luar biasa cepat banget ya karena aksesnya di situ. Nah, sehingga dengan adanya IKN nanti ya semua itu akan berpengaruh. Kita lihat nanti di tahun 2024, 2025, nah IKN akan seperti apa, kemudian banyak nggak investasi-investasi yang dilakukan oleh luar negeri ke Indonesia dengan beberapa mungkin tawaran-tawaran yang ada. Indonesia cukup kuat sekali ya, cukup kuat dalam hal ini, benar-benar ibaratnya negara yang kaya akan SDA, sumber daya alam kita kaya. Nah, sebagaimana sekarang mengelola dalam hal ini, apakah mengolah timah, mengolah nikel ya, emas dan segala macam itu, dan tidak menjual ke luar negeri hanya dengan biji apa ibaratnya barang mentah ya, bahan baku ya, tapi minimal barang setengah jadi lah, sehingga harga yang dijual kalau bahan baku lebih murah dibandingkan dengan barang jadi yang ada. Sehingga itu yang harus diinginkan, sehingga peningkatan-peningkatan tuh ada di Indonesia. Negara lain tuh nggak terlalu sekaya Indonesia sumber daya alamnya, kita semuanya lengkap semua. Cuma bagaimana kita bisa mengelola dengan baik dan bisa memberdayakan sumber daya yang ada. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah bagaimana caranya itu ketika SDA, sumber SDM Indonesia sudah kuat, nah kemudian dikuatkan juga dengan namanya undang-undang tentang pemberantasan korupsi ya, KPK dan segala macam. Ini harus benar-benar bergerak ya. Kemudian bagaimana hukumnya, apakah hukumnya akan diberatkan kayak di luar negeri atau seperti apa. Ini juga akan menjadi efek jerah ya. Kalau misalnya tidak ada hukumannya ya otomatis dari tahun ke tahun akan terjadi terus peningkatan-peningkatan korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada kita break dulu ya sampai jam 10.15 kita gabung ya. Tapi nanti kita ini lagi di jamnya jam 10.30, nggak apa-apa nanti sambil ini. Saya rehat dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Berarti kita stay di sini berarti ya, Pak. Nggak usah lah. Kalau mau stay boleh, silakan. Ya kalau mau keluar dulu berarti ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kita rehat dulu lah, paling sekitar 15 menitan ya. Baik, Oke, baik, Pak. Dulu ya. Nah, baik, kita nanti mulai kembali ya, teman-teman silakan yang mau keluar boleh keluar dulu nggak apa-apa, nanti join lagi di jam 10.15 ya. Kita akan mulai di jam 10.30. Baik, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan di sesi kedua ya untuk pengantar ekonomi makro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.